Halo, halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Gua mau update ya, sedikit transfer nih. Gak kelar-kelar emangnya, iya betul. Ada yang ngebandingin gini. City 6 bulan aja udah beli 7 pemain. Secepat itu gitu ya. Apalagi yang terakhir ini kan Tijani Reinders, Cherky, cepet banget gitu, cuma 30 juta 40 juta lah. Ya sekali lagi, nanti kalau gue ngomong gini dibilangnya sombong lagi. Ya Manchester United namanya besar gitu, ya kan. Apapun itu yang terjadi gitu, yang namanya istilah kelas is permanen gitu ya. Kalau udah berkelas tuh, udah kelas lo di atas, udah lo permanen deh sifatnya. Makanya ada istilah orang kaya tetap jadi kaya gitu, karena networking mereka di situ. Nah, yang namanya klub besar, klub kaya, jangan kan gitu deh. Lo kalau jadi sales, kalau lo ngelihat nasabah lo, calon klien lo itu ya, ini orang kaya banget. Lo pasti akan jual harga dengan semahal-mahalnya. Karena lo tahu dia mampu. Lo akan jual barang dengan spread margin sebesar-besarnya gitu. Karena lo tahu dia punya duit. Sedangkan ada orang kaya nih, ada juga orang kaya, cuman mungkin baru terkenal aja ya, mungkin orang kaya yang lagi lo prospek ini orang kaya lama lah ibaratnya gitu, yang udah, oh iya nih dia yang punya ini, keluarga dia yang ini gitu. Sedangkan ada orang kaya baru mungkin ya, orang kaya, orang yang baru kaya yang kena founder IT gitu misalnya, ya kan lo belum tahu banget nih dia siapa gitu ya, paling lo se sebisanya aja lah lo ngejual barang ke dia. Tapi kalau yang ini kan lo pasti, wah ini gue tahu nih orang kaya banget nih, orang kaya lama nih, duitnya banyak nih, udah kita bikin spread marginnya gede aja, jualnya jual harga setinggi tingginya aja. Ya kayak gitu loh logikanya. Ya bukannya ini tak bocil-bocil pada marah nih ya, bukannya menganggap City itu bukan klub yang gede sekarang, enggak, cuman ya lo hanya dianggap sebatas, oh ya lo Manchester City klub kaya saat ini. Tapi kalau lihat Manchester United, oh ini klub kaya dari dulu, udah banyak duitnya ya. Jadi itu kenapa kita kok susah gitu ya. Di samping ada yang namanya istilah United Tax, ya pajaknya United, terus orang semua pengen minta. Ya itu tadi gue bilang, kalau lu ngejual barang ke orang kaya yang udah kelihatan lama, orang kaya yang terkenal gitu, ya pasti lu akan ngambil spread margin gede. Jadi Brian Buemo, kabarnya Manchester United sudah memberikan penawaran kedua, yaitu sebesar 60 juta plus plus gitu ya. Kemarin kan 45 juta plus 10 ya. Gue juga bilang sih kayaknya mungkin 55 juta plus 10 atau 60 juta plus 5 gitu ya. Jadi ini paketnya yang kedua ini 60 juta plus plus. Memang sih si Brentford mengharapkan duit yang diterima bisa sama kayak Manchester United beli Matheus Cunha 62,5 kan, tapi kan itu kan ada release clause-nya kan. Bemo ini kan setahun terakhir tahun terakhir dia kan, kontrak dia habis bulan depan, tahun depan. Nah inilah yang dimanfaatkan oleh Brentford ya, dengan berharap pakai-pakai berita-berita Tottenham Hotspur mau merekrut lah segala macem. Kayaknya sih sepertinya ini akan bisa deal minggu depan, karena di situsnya Brentford aja mereka udah bikin cuplikan-cuplikan kompilasi video gol-golnya Buemo gitu ya. Jadi udah kayak pengen mengenang Brian Buemo. Nah, ini diberitakan bahwa besar kemungkinan minggu depan semua proses ini selesai dan bisa diperkenalkan. Semoga ya. Jadi pas banget tuh 1 Juli udah masa mulai masuk preseason, ya udah bisa join. Kita tunggu kehadiran Brian Buemo yang 3 minggu sampai ada yang nanya gitu. Ini sebenarnya 3 minggu hampir sebulan
ngomongin apa sih? Ngomongin discussion mulu, lagi discussion mulu. Seberat itukah berdiskusi dengan Manchester United? Iya. Karena pihaknya itu orang-orang yang pengen ngambil margin keuntungan besar dari kita. Nggak kayak City. Ya ibaratnya ya City masih belum, orang udah kaya tapi masih belum apa ya? Belum dimasukin sebagai kelas atas gitu loh. Ya, terima nggak terima nih ya, entar jangan udah bilangnya tadi itu sombong banget ya, nggak, ini fakta yang gue coba beberkan gitu. Terus yang berita kedua, Fabrizio Romano mengatakan bahwa memang betul ada initial contacts ya dengan pihak Aston Villa terhadap kiper Emiliano Martinez. Kemarin episode sebelumnya gue udah bilang bahwa ya ini bakal kayaknya bukan kayak Emiliano Martinez sih sudah secara personal agree mau gitu ya pindah ke Manchester United. Ada konteks, tapi sepertinya gue yakin sih masalah harga ini ya yang jadi hambatan gitu. Ada beberapa orang fanbase gitu juga ya, akun-akun fans gitu juga bilang bahwa satu, umurnya 33 Emiliano Martinez. Gue udah kasih perbandingan dulu 2005 kita beli Van der Sar tuh 35 tahun umurnya. Ya, dan saat semua orang meragukan. Tapi memang harganya itu murah. Ya, nggak semahal perbandingannya seperti ini. Nah, ini yang menurut gue juga harus dijadikan catatan. Ada yang bilang, nih kiper tengil, masa kita beli pemain yang tidak disukai banyak orang sih? Lah, ini bukan masalah pemain yang tidak disukai banyak orang, pemain yang bisa mengangkat tim aja gitu loh. Secara mental, secara kualitas gitu ya. Ya kalau kualitas sih gue bilang mungkin dia ya nggak beda jauh lah dari Onana. Tapi kalau masalah jangkauan reach-nya tuh panjang, itu pasti menang dari Onana tuh. Ya mungkin handling bola atau ball playing-nya mungkin masih bagusan Onana dikit ya. Tapi mental dan bagaimana sikap dia dan warrior-nya gitu loh. Ya kalau ngomongin pemain yang tidak disukai ada di Manchester United, emang lu nggak tahu Eric Cantona apa? Eric Cantona tuh pemain yang nggak disukai loh. Di Prancis dia dibenci, ya karena dia sering berbuat ulah. Di Liga Inggris juga zaman dia di Leeds juga mainnya udah gerasak gerusuk. Carlos Tevez apa nggak disukain ya, walaupun habis dia juga dia ribut juga sih, Manchester United fan juga nggak suka sama dia gitu akhirnya. Carlos Tevez tuh juga nggak disukain gitu. Siapa pemain yang disukain sama Manchester United? Sama orang banyak di Manchester United, banyak. Jadi kita bukan butuh masalah pemain yang disukai, kita kan bukan cari pemain sirkus, cari pemain bola, yang bisa mengangkat tim. Nah, ini masih tanda tanya juga di urusan kiper ya. Apakah Onana akan dijual apa enggak? Ya, mungkin bisa jadi ini tergantung Onana akan pindah apa enggak. Di sisi lain ya ini ada berita biasa lah ya, hubungin lah ya, bahwa sebenarnya Ruben Amorim tuh dari awal tuh pengen datangin tuh Diogo Costa ya, kiper Porto yang pernah gue bahas tahun lalu sebetulnya. 2 tahun lalu sebenarnya Diogo Costa itu udah santer, dikabarkan untuk pindah, tapi Ten Hag justru memilih Andre Onana. Release clause-nya memang cukup tinggi ya, 75 juta euro ya, atau mungkin sekitar 60 juta pon. Gajinya nggak gede, 27 ribu euro doang per pekan. Kecil banget gaji-gaji di Portugal ya. Nah, tapi Diogo Costa sih kemarin ya bantu Portugal timnas juara Europa Nation League. Gua ngeliat dia berapa kali pertandingan di Porto, ya menurut gua sih nggak seistimewa yang orang bilang sih. Ya jago mainin tepis penalti, oke. Cuman gua gue tuh kurang sek sama kiper yang, maaf nih, ini bukan body shaming ya, yang nggak begitu tinggi gitu loh. Ya minimal 190 lah. Ya Onana sih pas 190. De Gea kan 191. Van der Sar 197 cm. Si Schmeichel 194 tingginya. Kayaknya kiper-kiper yang tinggi tuh lebih agak gue lebih percaya diri gitu.
Emiliano Martinez 196. Ya kayak kiper Jordan Pickford itu kan kayaknya nggak kelihatan apa ya, perkasa gitu depan depan gawang, ini bawa mistar gitu. Kalau dulu kipernya si Inggris kan juga gede-gede sebenarnya, kayak Peter Shilton 195 92. Si David Seaman juga tinggi 191. Ini kenapa Jordan Pickford ya? Joe Hart dulu tinggi. Kiper Manchester City itu 190 juga. Ya kurang apa ya? Kurang kayak kayak minder gitu. Kayak Dean Henderson kan nggak begitu tinggi ya, nggak di atas 190, 187 atau 188 gitu. Nah, Diogo Costa ini cuma 185 atau 186. Jadi gue kurang apa ya, kurang srek gitu dengan kiper yang badannya nggak tinggi gitu. Jadi kayak nggak apa ya, kayak nggak terlihat perkasa gitu. Tapi ya mungkin Amorim punya suatu cara tersendiri gitu untuk dia memanfaatkan kiper-kiper seperti ini. Ya kalau kita bisa dapat Diogo Costa sama Emiliano Martinez sih oke lah ya, karena Diogo Costa juga tadi gue bilang gajinya nggak begitu gede. Oke, mungkin sedikit itu aja berita singkat. Nanti akan gue beritakan lagi berita-berita transfer yang akan dibuat atau dinegosiasikan. Negosiasi mulu nggak jadi kapan jadinya. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.